Iya, langsung toh. Langsung, Pak. Monggo. Saya izin di sana aja ya, Pak. Oh, nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang beri kita nikmat kesempatan sehingga kita semua hari ini bisa berkumpul di sini. Terima kasih kepada Pak Budi yang bersama Ibu Utami, suami istri yang luar biasa, yang sudah mengkontak saya untuk mengisi materi di SMA 2 ini. Dan ini adalah salah satu dreamnya Bugum, bisa berbicara di hadapan adik-adik yang sedang sekolah di SMA. Ya, kenapa? Nanti saya sampaikan. Oke, tadi sudah disampaikan mengenai siapa saya, Bu. Sebetulnya itu sudah 2 tahun yang lalu. Jadi sekarang ini saya sudah berusia 60 tahun. Jadi nanti Oktober bulan depan ya, saya genap berusia 60 tahun ya. Alhamdulillah di usia ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi ilmu, insya Allah bermanfaat bagi kita semua ya. Saya hadir niatnya adalah untuk membagikan ilmu, adik-adik semua hadir niatnya adalah untuk mencari ilmu. Semoga niat kita bersama ini Allah ridhoi sebagai satu amalan baik, amin ya Rabbal alamin. Oke, nah saya akan membagikan materi mengenai ekoenzim. Ekoenzim itu apa? Ini adalah modul yang sudah saya susun, nanti boleh dibagikan kepada adik-adik semua. Ini saya susun pada tahun 2020 ya, bulan Juni. Bugum kenal pertama kali ekoenzim itu 21 Januari 2020 ya. Kemudian Maret sudah mengajar online dan kemudian Juni sudah menyusun materi dan ini sudah kami revisi di bulan Agustus. Modul ini sengaja saya susun bersama tim saya supaya lebih mudah mengenalkan ekoenzim ke banyak orang ya. Jadi ini boleh di print, boleh dibuat buku, yang penting jangan dijual ya, buat belajar sendiri. Ini gratis dari Bugum ilmunya. Oke, kita lanjutkan Bu. Ekoenzim itu apa? Ekoenzim adalah larutan multifungsi ya. Dengarkan ya adik-adik, nanti yang bisa menjawab pertanyaannya Bugum dapat hadiah, yaitu sudah saya bawakan hadiah ekoenzim ya. Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah, buah akhiran dan sayuran mentah dengan masa fermentasi 3 bulan. Perbandingan bahannya rasionya adalah 1:3:10, 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah dan sayur, 10 bagian air. Saya ingin adik-adik mengulang ini karena ini adalah intinya ya, dituntun sama buku. Oke, ekoenzim adalah, tirukan, ayo tirukan, ekoenzim adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah, buah akhiran dan sayuran mentah dengan rasio perbandingan bahan 1:3:10. Masa fermentasinya 3 bulan. Oke, terima kasih. 1:3:10 itu apa? 1 bagian gula, ya, 1 bagian, 3 bagian kulit buah dan sayur, 10 bagian air. Yuk coba diingat, 1:3:10 itu apa? 1 bagian, 3 bagian, 10 bagian, tidak boleh ketuker ya. 1:3:10 ini adalah rumus emas, ini yang bikin istimewa ekoenzim. Oke, kita lanjutkan.
Apa sih istimewanya ekoenzim ya? Ekoenzim ini istimewanya satu, dibuatnya sangat mudah dengan peralatan seadanya ya, tetapi manfaatnya luar biasa. Kenapa bisa sangat bermanfaat luar biasa? Karena di dalam ekoenzim ini ada enzim-enzim yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, juga mengandung ion negatif, juga mengandung fitonutrien dari kandungan yang dibuat. Jadi misalnya kita hari ini bikin dari kulit jeruk, dari pisang, dari pepaya, nutrisinya itu nanti ada di dalam ekoenzim ini, gitu ya. Nah, karena terbuat dari berbagai macam enzim, itu sebabnya manfaatnya sebagai katalis. Jadi luar biasa, nanti bisa untuk memecah lemak, memecah protein dan sebagainya, ya. Nah, terus oke, kita lanjutkan. Penemunya siapa sih ekoenzim ini? Ekoenzim ditemukan oleh Dr. Rosukon Pumpampong. Siapa? Iya. Kalau nggak ada fotonya, kira-kira adik-adik menyangka itu nama laki-laki apa nama perempuan? Iya, kalau di Indonesia Purwanto, ya, siswa itu laki-laki. Kalau perempuan Purwanti, siswi, ya. Ini Rosukon, loh kok wedok gitu ya. Ternyata kalau di Thailand memang beda. Nah, beliau ini luar biasa sekali meneliti ekoenzim selama 30 tahun lebih, ya. Beliau orang Thailand. Alhamdulillah sekarang beliau masih hidup menjadi bikuni ya di Thailand sana. Nah, kalau yang sering ke Indonesia itulah Dr. Chuen Un. Beliau adalah murid langsung dari Dr. Rosukon, dan Dr. Chuen Un ini dari Penang, Malaysia ya. Nah, Dr. Chuen Un ini juga adalah relawan bencana bukan hanya di Malaysia tapi tingkat dunia. Nah, beliau menyebarkan ekoenzim ini ke berbagai macam belahan bumi di bumi ini ya, di dunia ini, dan membantu bencana-bencana alam di berbagai negara pakai ekoenzim, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dr. Rosukon ini membagikan ilmu hasil penelitian beliau selama bertahun-tahun ini secara gratis kepada kita semua. Artinya semua boleh belajar membuat ekoenzim, tidak perlu mengurus hak paten ya. Semua boleh belajar membuat ekoenzim. Kenapa? Karena beliau ingin bumi ini menjadi jauh lebih sehat dibandingkan yang sudah-sudah gitu. Karena sekarang ini dengan modernisasi yang luar biasa ini, kita mencemari lingkungan yang sangat luar biasa sehingga pemanasan global semakin parah gitu ya. Nah, salah satu tujuan dari membuat ekoenzim ini adalah mencegah pemanasan global. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih hubungannya ekoenzim? Kenapa kita membuat ekoenzim? Nah, ini perlu dulu latar belakang kenapa kita membuat ekoenzim, ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, dengan membuat ekoenzim kita sudah membantu beban TPA, mengurangi beban TPA ya. Adik-adik ada yang tinggal di Telekung? Angkat tangan. Ya, TPA-nya sudah ditutup ya sekarang. Semua yang hadir ini, siapa yang sudah pernah bermain atau rekreasi ke TPA Telekung? Bisa angkat tangan? Yang sudah pernah main ke TPA Telekung, gimana aromanya? Sebetulnya indah TPA Telekung ya. Kalau kita sudah pernah main ke sana, TPA Telekung itu tempat yang sangat indah, tetapi berbau ya. Tetapi kalau adik-adik perhatikan, sejak 1,5 tahun yang lalu sebelum ditutup, itu sebenarnya TPA Telekung sudah tidak berbau. Kenapa? Karena sudah disemprot pakai ekoenzim. Jadi ekoenzim ini sangat efektif menghilangkan bau. Jadi kami relawan ekoenzim Kota Batu sudah bermitra dengan DLH Kota Batu. Kami bekerja sama menyemprot TPA Telekung pakai ekoenzim selama 1,5 tahun sebelum akhirnya kemarin ditutup karena sudah overload, gitu ya. Oke, jadi ini di semua kota dimanapun di Indonesia kita tahu bahwa yang namanya TPA pasti bermasalah dengan warga sekitarnya. Kenapa? Karena polusi, ya, polusi yang diakibatkan dari TPA ini mengganggu mereka, gitu. Adik-adik mau nggak kira-kira TPA dipindah ke dekat SMA 2 gitu? Pasti nggak mau kan? Nah, oke.
Ya, tapi sebenarnya kota itu sebelum desa siap, sebelum kelurahan siap masih butuh TPA, gitu ya. Karena apa? Ya memang itu harus dikelola dengan baik. Banyak sampah-sampah yang harus dikelola dengan baik. Karena kita sendiri juga menghasilkan sampah yang luar biasa di rumah kita. Oke, 60% dari sampah yang ada di TPA itu adalah sampah organik. Kalau sampah anorganik biasanya sudah ada bank sampah yang mengelola. Kalau sampah organik biasanya hanya dipakai membuat kompos. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sampah anorganik ini bisa kita olah menjadi ekoenzim, gitu ya. Alasan kedua, bisa dilanjutkan? Lanjut saja. Ya, oh ya, ini ada satu tragedi luar biasa. Adik-adik kenal yang namanya HPSN? Tahu? Ada bisa angkat tangan yang tahu HPSN kepanjangannya apa? Nggak tahu ya? Tahun 85 ini sudah lahir belum? Jadi tahun 2005 sudah lahir belum? Oh belum ya. Jadi itu terjadi ledakan luar biasa di TPA Lewi Gajah di Bandung sampai menewaskan 157 nyawa karena TPA-nya meledak. Ya, TPA-nya meledak sehingga jogrok ya, kemudian banyak nyawa yang melayang. Nah, harinya terjadinya ledakan TPA Lewi Gajah ini diperingati sebagai hari HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional. Apa adik-adik? Iya, tanggal berapa itu? Tanggal 21 Februari. Jadi mulai tahun depan boleh diperingati ya HPSN, kita peringati bersama-sama dengan membuat ekoenzim bersama-sama ya, dengan kita mengelola sampah secara baik gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, alasan kedua mengapa kita harus membuat ekoenzim yaitu mencegah pemanasan global. Apa hubungannya? Coba sekarang saya tanya. Yang di rumah biasanya sampahnya dibuang kemana? No, nggak mungkin kita ngantar sampah kita ke TPA langsung. Dibuang kemana? Di tong? Semua punya tong sampah di rumah? Oke. Pernah nggak seminggu gitu ya, nggak diambil sama tukang sampahnya? Pernah. Gimana? Terganggu nggak? Aromanya luar biasa. Nah, hubungannya apa? Dari rumahnya adik-adik, sampah ini dibawa kemana? Ke TPA ya. Kalau dulu dibawa ke TPA, kalau sekarang dibawa ke TPST. Nah, begitu sampah-sampah ini menumpuk di TPA, di sana bercampur baur dengan sampah-sampah yang lainnya, dalam jangka panjang menimbulkan gas metan. Nah, gas metan inilah penyebab pemanasan global ya, yang menyebabkan efek rumah kaca. Bisa dilanjutkan, Bu? Ya, itu. Jadi kita semua udah tahu ya, adik-adik orang adiwiyata ya, ini kader adiwiyata kan ya, sudah tahu kan pemanasan global itu apa? Sudah tahu? Perlu diterangkan nggak? Oke. Jadi gas metan itu adalah salah satu gas rumah kaca yang membuat ya panas matahari tidak bisa dipantulkan keluar, dia akan kembali lagi ke bumi. Itu sebenarnya disebut efek rumah kaca ya. Jadi kita suhu di bumi ini makin lama makin panas. Apa efeknya buat kita? Satu, ini mungkin adik-adik perlu tahu. Dengan panasnya bumi yang semakin meningkat, akhirnya suhu air laut juga ikut meningkat. Dengan meningkatnya suhu air laut, banyak plankton yang mati. Apa hubungannya sama kita? Plankton ini adalah penghasil O2, ya, penghasil oksigen. Kalau dia mati, otomatis oksigen di bumi ini makin sedikit. Nah, terus belum lagi mencairnya gunung es, ya, sehingga permukaan air laut menjadi lebih tinggi dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, juga banyaknya bencana alam. Jadi pemanasan global ini memang akan terjadi. Nah, namanya kiamat pasti suatu saat juga akan terjadi, karena itu sudah janjinya Allah. Tetapi kita, selama kita masih hidup, sebaiknya kita jaga bumi, hadiah dari Allah ini yang buat kita tinggali. Ayo kita jaga sama-sama supaya enak ditempati. Ya, Bugung bersama para relawan, ada Bu Utami, ya,
beliau juga relawan ekoenzim Kota Batu. Kami semua, para ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, berjuang memperkenalkan ekoenzim ke semua lapisan masyarakat di Kota Batu. Kalau Gugum untuk seluruh Indonesia ya, karena kebetulan Gugum mengajar untuk seluruh Indonesia, bukan hanya di Kota Batu. Kami mengajarkan ini semua ke masyarakat untuk mengolah sampah organik menjadi ekoenzim supaya apa? Supaya kami bisa mewariskan bumi yang sehat, yang baik, yang bisa kalian tinggali dengan nyaman dengan anak cucu kalian nanti. Ya. Makanya sekarang diharapkan adalah kepedulian dari adik-adik semua. Kami mengajarkan ekoenzim diperhatikan dengan benar supaya nanti apa? Di rumah kalian masing-masing kalian bisa membuat dan mengajak orang tua untuk membuat ekoenzim. Oke, lanjut Bu. Alasan ketiga. Kita lanjut aja langsung ke alasan ketiga. Alasan ketiga mengapa ekoenzim? Karena ekoenzim adalah larutan multi manfaat. Salah satunya bisa menjadi produk alternatif mengganti bahan-bahan yang selama ini mengandung bahan-bahan kimia sintetis. Oke, sekarang siapa yang keramas pakai merang? Ada nggak yang di rumah keramasnya pakai londo, merang yang dibakar? Nggak ada kan? Semua pakai apa? Sampo. Ada nggak yang rambutnya rontok? Belum ya, kalian masih muda, biasanya belum rontok. Biasanya Bu Guru yang rambutnya rontok. Aten ya Bu? Ya, sampo. Terus sekarang kalian mandi pakai apa? Air. Iya. Masa pakai air toh? Pakai apa? Sabun. Mencuci pakai apa? Sabun cuci. Ngepel pakai apa? Semua itu mengandung bahan-bahan kimia sintetis. Memang hidup modern ini kita enak ya, punya uang 500 ribu sudah bisa keramas, punya uang 2.000 3.000 sudah bisa mandi. Tetapi yang tidak kita sadari adalah dengan kita terus-menerus memakai barang kimia sintetis, itu adalah silent toxic, diam-diam meracuni tubuh kita. Makanya sekarang banyak sekali orang sakit alergi, gatel-gatel gitu kan, seperti itu. Belum lagi yang di bawah itu dari saset-saset, dari botolnya yang kita beli ya, itu mencemari lingkungan. Nah, dengan adanya ekoenzim itu semua insya Allah bisa digantikan oleh ekoenzim. Oke, sekarang karena berbicara mengenai masalah bisa dimanfaatkan buat apa saja, lanjut Bu. Satu. Belum. Yang tadi ya. Adik-adik itu gambar apa yang di bawah? Uang receh. Kalau uang receh kalau ditabung terus-menerus banyak apa enggak? Ya. Kalau uang itu sama bubung diganti yang berwarna biru sama berwarna merah, lebih seneng enggak? Lebih banyak tabungan yang bisa kita peroleh. Dengan apa? Dengan menggantikan produk-produk kimia sintetis ya yang ada di rumah kita diganti dengan ekoenzim itu, makanya kita bisa menghemat ya, menghemat pengeluaran rumah tangga. Mungkin ada belum merasa karena belum cari uang, tapi orang tuanya nanti pasti akan terasa sekali kalau nggak beli sampo, nggak beli sabun cuci, nggak beli obat pel. Nah itu akan banyak uang yang bisa ditabung. Belum lagi nanti manfaat ekoenzim buat pertanian dan sebagainya. Oke, sekarang Gugum akan cerita dari ujung rambut sampai ujung kaki manfaat ekoenzim dulu. Jadi ekoenzim ini adalah agen pembersih diri maupun pembersih lingkungan. Pembersih diri dulu ya, dari atas, dari ujung rambut. Ekoenzim bisa untuk keramas. Jadi ekoenzim yang ini ekoenzim ya, ekoenzim yang sudah dipanen. Berapa bulan tadi panennya? Ya, tepuk tangan dong, pintar, ingat. Ya, ini ekoenzim yang sudah dipanen. Kenapa kok hitam sekali, Bu Gong? Iya, karena kami membuatnya pakai molase atau gula tetes atau tetes tebu. Nah, ini cairannya, ya, ini cairannya bisa dipakai untuk keramas, menghilangkan ketombe. Ya, siapa yang ketombean? Ya, terus kemudian mencegah rontok. Nah, ini biasanya kalau ibu-ibu seneng ya, biasanya ibu-ibu, bapak-bapak sudah mulai rontok rambutnya. Terus kemudian turun ya ke wajah, bisa untuk membersihkan wajah ya. Gimana caranya? Diencerkan pakai ukuran 1:1000 atau 1:100,
Nun sewu, ada semprotan di tas saya ada, yang botol semprot. Ya dibuka aja di dalam. Jadi cara pakainya, disemprotkan ke wajah setelah diajarkan, ambil kapas, kapasnya dibasahi pakai ekoenzim. Jadi ini ya, ini warnanya berbeda karena sudah campur dengan air. Cara aplikasi ekoenzim paling efektif adalah dengan botol semprot, karena ekoenzim itu sebaiknya tertutup rapat. Ya, jadi ini cara pakainya begini, semprot wajah, terus kapas disemprot ekoenzim, terus dipakai buat membersihkan wajah. Jadi ini ya, ekoenzim ini apa efeknya Bugong kalau ke wajah? Satu, membersihkan wajah, mengangkat lemak, berarti dia akan sangat baik bagi yang berjerawat. Ya, yang berjerawat itu nanti bisa sembuh setelah rutin pakai ekoenzim. Adakah di ruangan ini yang sudah pernah pakai ekoenzim untuk wajah? Sudah pernah pakai? Boleh ke sini? Iya, sini nak. Ke sini biar testimoni. Bugong sudah 4,5 tahun nggak beli susu pembersih, pakai ekoenzim saja. Ya. Yuk sini. Siapa namanya? Ratu. Eh? Ratu. Ratu. Oh ya, Ratuku. Oke, Mbak Ratu, boleh bercerita apa yang dirasakan setelah pakai ekoenzim? Dingin. Oh ya, buat apa saja? Dulu itu katanya buat mencerahkan, biar bersih juga. Terus ngilangin apa hitam-hitam. Flek, terus Seger. seger. Iya. Dipakai ya? Iya. Pakai di wajah. Iya. Sebelumnya ada jerawat nggak? Beruntusan. Sekarang udah nggak beruntusan. Enggak. Ya. Apalagi? Sudah. Baru itu saja. Iya. Oke, terima kasih. Jadi ini sudah ada yang pakai ternyata ya teman kalian. Oke. Untuk wajah, membersihkan wajah, membersihkan makeup, kemudian juga mengangkat sel kulit mati dan mengobati jerawat. Caranya kalau mau jerawat kadang ada yang keos gitu, yang muncul gede-gede gitu ya. Kalau itu caranya gini, dibersihkan dulu pakai ekoenzim yang sudah diencerkan 1:100, boleh juga pakai 1:1000. Nanti dirasakan mana yang paling cocok buat adik-adik ya. Nah, setelah itu di bagian jerawatnya dikasih yang murni. Ditul-tul saja di bagian yang ada jerawatnya ya. Jadi tidak boleh murni dipakai untuk seluruh wajah, karena kalau pakai murni untuk seluruh wajah nanti harus dibilas ya. Kalau pakai ini boleh menjelang tidur bersihkan wajah, nggak perlu bilas lagi ya. Terus kemudian mata, jadi ini untuk yang mata gatal itu Bugong sudah membuktikan ya, mata gatal kan Bugong ini alergi bulu kucing. Jadi kalau kena kucing gatalnya setengah mati ya. Habis gatal, terus kemudian saya sesak napas biasanya. Nah itu kalau sudah seperti itu, saya pernah 2 kali masuk IGD ya, karena sesak napas akibat alergi bulu kucing. Nah kalau baru gatal saja itu bisa dirambang atau disemprot langsung di mata, itu bisa hilang gatalnya ya, gatal-gatal hilang. Terus kemudian saya juga pernah mata merah, jadi yang bagian putihnya itu kayak pecah pembuluh darah, itu juga alhamdulillah setelah 4 hari pakai ekoenzim rutin terus-menerus kembali putih gitu ya. Terus untuk telinga, yang suka infeksi telinganya bisa juga pakai ekoenzim. Terus kemudian turun ke bawah, ke bahu, yang suka bahunya pegel-pegel atau yang sering pusing. Ada nggak yang kadang-kadang pusing? Adik-adik ada yang pernah merasa pusing-pusing? Nah ini bisa disemprotkan ekoenzim ya, disemprotkan ke seluruh kepala dan ke seluruh badan. Nah terus kemudian turun ya, ketiak. Nah ini menghilangkan bau badan ya. Ini cocok bagi yang tidak suka mandi. Ada nggak yang nggak suka mandi? Ya, ini bisa disemprotkan ke seluruh badan, terutama di bagian ketiak ya, atau di kaos kaki ya, di kaki maksudnya ya. Nanti terus kaos kakinya juga dicuci pakai ekoenzim biar nggak bau ya. Kaos kakinya, sepatunya, kakinya
biar tidak berbau lagi. Jadi ini nanti adik-adik bisa pakai untuk seluruh badan ya. Terus kalau adik-adik mungkin belum pegel-pegel ya, tapi orang tua, orang tua kadang-kadang sampai aduh awakku loro kabeh, pegel-pegel, linu-linu. Nah, nanti juga bisa disemprotkan ya. Kadang orang tuanya ada yang sambat nggak, yang pokoknya aku kesel Nduk gitu, awakku loro kabeh. Nah, itu boleh disemprot pakai ekoenzim. Alhamdulillah Bugong tahun ini ya, di tahun 2024 kemarin itu kita keliling dari 19 hari roadshow Jakarta, Bogor, Palembang, Jambi. Dari Jambi itu masih ke desa lagi, ke Merangin namanya, terus ke Lampung 19 hari pulang. Alhamdulillah Bugong bersama kakaknya Bugong yang usia 68 tahun masih mampu ya roadshow 19 hari. Bahkan pernah kita naik travel 31 jam dari Merangin ke Lampung. Ya, itu alhamdulillah kita modalnya adalah ini ya. Jadi kita pakai ekoenzim terus, semprotan nggak gampang pegel, sama bantal ampas ya. Bantal ampas ini adalah ampasnya ekoenzim. Ini juga anti capek. Nah, ini nanti kulit buah itu setelah dipanen nanti seperti ini. Ini cara pakainya hanya ditempelkan saja. Jadi misalnya adik-adik pusing, sakit gigi misalnya, tempel. Sedang menstruasi, sakit perutnya, tempel. Habis olahraga capek kakinya pegal-pegal, tempel ya. Jadi ditempelkan di tempat yang sakit tanpa dikeluarkan dari plastiknya. Dan ini akan awet, bisa dipakai berkali-kali. Gitu ya. Ini namanya bantal ampas ya. Kalau ekoenzim dibagian gratis, tapi kalau bantal ampas dijual ya. Karena ini kita butuh alatnya buat ngesil, ngopeninya juga lama gitu ya. Kalau segini biasanya harganya 25.000. Oke. Nah, sekarang saya pengen adik-adik merasakan bagaimana kalau disemprotkan di kulit. Apa efeknya? Ya. Tadi temannya sudah bilang mencerahkan, ya, membuat kulitnya menjadi cerah. Bener nggak sih? Terus rasanya bagaimana? Coba ini dikelilingkan, disemprot. Di tangan, satu tangan aja biar cepat. Satu tangan ya. Terus dipiling. Semua yang boleh mau nyoba boleh. Ibu bawa. Coba di tas saya kayaknya masih ada satu lagi. Biar agak cepat. Ayo, agak cepat disemprot. Satu tangan saja supaya adik-adik bisa membedakan yang disemprot dengan yang tidak disemprot. Ya. Oke. Diginikan sayang, dipiling. Dipiling. Diguyur-guyur. Ya, dibolot. Satu aja, satu tangan aja. Gini loh nak, gini, nggak apa-apa, nggak masalah. Malah menghilangkan bau. Siapa yang sekarang ketiaknya sedang berbau? Jangan ngaku ya, nanti boleh langsung dipakai praktek di ketiaknya atau di kaos kaki, boleh langsung dipakai di kaos kaki. Ini menghilangkan bau, sangat efektif menghilangkan bau. Oke. Nah, terus ekoenzim buat apa lagi ya? Kaki ya, kaki pecah-pecah itu juga alhamdulillah pakai ekoenzim bisa ya. Linu-linu pecah-pecah dan sebagainya. Nah, sekarang untuk perawatan rumah ya. Adik-adik pernah ngepel di rumah? Halo? Pernah ngepel di rumah? Siapa yang pernah ngepel di rumah angkat tangan? Ngepel. Ngepel di rumah. Pernah. Masa ibu ngepel? Ya. Siapa yang pernah ngepel? Pakai apa biasanya? Pakai obat pel kan? Ya, biasanya kalau habis dipel lantainya agak licin, benar tidak? Nah, kalau pakai ekoenzim itu tidak licin sama sekali, bahkan sangat membersihkan. Karena apa? Sudah ada satu penelitian di IPB, ekoenzim yang dicairkan 1:1000 100% membunuh bakteri E. coli. Ada tahu bakteri E. coli ada di mana? Ada yang tahu? Bakteri E. coli itu ada di kotoran, ya, kotoran binatang maupun kotoran kita. Ya, nah kalau di rumah kita kan mungkin ada kecoa dan sebagainya.
Kalau rumahnya dipel pakai ekoenzim, kecoa pergi, tikus pergi. Ada yang di rumahnya ada tikusnya, nanti rumahnya dipel pakai ekoenzim, udaranya disemprot pakai ekoenzim. Tikusnya pergi, kecoa pergi, ya. Terus apalagi ya? Untuk ngepel, untuk mencuci baju, ya. Bugong sudah 4 tahun tidak beli deterjen. Mencuci pakai ekoenzim, ya. Mencuci pakai ekoenzim. Caranya bagaimana? Hanya ekoenzim ini dicampur dengan air. Dicampur dengan air dengan jumlah tertentu. Biasanya kalau satu mesin cuci Bugong pakai 50 sampai 100 mili, ya. Tapi nanti kalau dapat pembagian atau dapat hadiah gini, ya jangan dipakai nyuci. Dipakai saja persiapan untuk kesehatan, jaga kesehatan kita. Misalnya pusing, sakit gigi, capek-capek, panas, ya, panas badan kita itu dikempit ekoenzim. Tahu dikempit ya? Jadi di gini, ekoenzimnya ditaruh di ketiak, nanti akan menurunkan panas badan kita, ya. Oke, nyuci, ngepel, cuci piring bisa semua pakai ekoenzim karena apa? Mengandung enzim pemecah lemak dan pemecah protein sehingga bisa mengangkat kotoran. Terus untuk lingkungan buat apa saja? Untuk pertanian. Ada di sini yang orang tuanya bertani, bisa angkat tangan? Apa Mas? Tanam apa? Petani bawang. Di kota mana? Di desa mana? Torongrejo. Sudah pernah pakai ekoenzim? Sudah. Kenapa? Sudah pernah, tanahnya jadi lembab. Boleh sini testimoni. Nah, Ibu guru ternyata muridnya sudah ada yang orang tuanya pakai ekoenzim. Ayo, siapa Mas? Kenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Zaki Budi Prasetya. Tinggalnya di desa Tinggalnya di desa Torongrejo. Sudah pernah orang tuanya pakai ekoenzim. Yang dirasakan orang tuanya apa? Mas tahu nggak? Yang dirasakan orang tua itu tanahnya jadi lembab, tanah, habis itu panennya jadi lebih cepat daripada yang lain. Yang lain itu biasanya pakai kimia sintetis. Nah, kalau orang tua saya ini kadang pakai ekoenzim, kadang pakai kimia. Tapi panennya lebih cepat, Ya, hasilnya lebih bagus. ya, lebih bagus. Ya, oke, terima kasih. Bapaknya siapa namanya? Pak Diono. Hah? Pak Diono. Oh, Pak Diono, udah pernah masuk di YouTubeku. Oh iya. Oh, putranya Pak Diono. Ya, Pak Diono sudah pernah masuk di YouTube-nya buku. Oke, terima kasih ya, Mas. Ya. Tuh kan, sudah terbukti ekoenzim untuk pertanian sangat bagus. Ada lagi kah yang orang tuanya sudah pakai ekoenzim untuk pertanian? Bisa angkat tangan? Oke, nanti kabarkan ini kepada orang tuanya karena ekoenzim ini akan sangat membantu para petani. Oke. Ajak guyu-guyu dhisik. Ayo, untuk pertanyaan takoni buku nggak iso lho, ya. Oke. Siapa tadi yang bapaknya petani? Orang tuanya yang petani siapa lagi? Menanam apa? Orang tuanya kopis. Tinggalnya di mana, Mas? Oh, Giripurno. Oh ya, nanti bisa dikabarkan kepada orang tuanya untuk pakai ekoenzim di pertaniannya. Boleh minta ekoenzim ke rumahnya Bugong, tak kasih gratis, ya. Yang penting mau pakai, ya. Tapi nanti sambil harus mau diajari bikin, ya. Sebelum panen diajari sama Bugong, sebelum panen dikasih gratis. Asal mau pakai buat tanah pertaniannya. Alhamdulillah adik-adik, nanti kapan-kapan mungkin suatu saat boleh ya kita main ke Torongrejo. Di Torongrejo ini ekoenzim sudah dipakai untuk petani bawang, petani kobis, tomat dan sebagainya. Seledri itu panennya bisa berkali-kali, jauh lebih banyak daripada kalau tidak pakai ekoenzim. Tanah lebih gembur, lebih subur, pertanian lebih makmur, ya, karena apa? Hasilnya lebih banyak. Terus kalau untuk lingkungan, untuk membersihkan udara, siapa yang di rumah ada kandang hewan peternakan, mungkin kambing, mungkin ayam, bebek, sapi, ada? Nanti bisa disemprotkan di udara dan itu akan mengurangi bau, bahkan bisa hilang sama sekali asal rutin pakainya.
Terus kambingnya akan menjadi lebih sehat, sapinya lebih sehat, ayamnya lebih sehat kalau pakai ekoenzim. Oke, sekarang kita langsung ke cara pembuatan ya Bu. Oke, adik-adik, karena hari ini kita akan membuat, jadi tolong perhatikan supaya nanti benar cara membuatnya. Boleh minta contoh 1 galon? Tak tolong. Hari ini kita akan pakai wadah galon ya. Untuk membuat ekoenzim ada 2 pilihan wadah. Yang pertama adalah tutup lebar, yang kedua adalah galon yang tutupnya kecil. Masing-masing wadah ini sifatnya berbeda, jadi perlakuannya juga berbeda. Kalau pakai galon ini hampir 100% berhasil. Ibu, terima kasih. Jadi kalau pakai galon, ya kenapa saya sarankan hari ini pakai galon? Kalau pakai galon 99,999% berhasil ya. Tetapi ada resiko meledak. Apa resikonya? Meledak. Nah, alhamdulillah Bugong sudah punya satu cara untuk mencegah ledakan. Caranya bagaimana? Cuma ditutupkan saja, ditumpangkan saja tutupnya sejak dibuat sampai usia 2 minggu, tidak akan meledak nanti, gitu ya. Oke, sekarang caranya perhatikan. Jadi untuk membuat ekoenzim yang pertama harus dilihat adalah kapasitas wadah ya. Kapasitas wadah ini adalah 15 liter. Diisi air 60% dari kapasitas wadah. Berapa adik-adik? 60% dari kapasitas wadah. 60% kali 15 liter berapa? Yang bisa menjawab angkat tangan, tak kasih hadiah. Yuk. 60% kali 15 liter. Ayo reng, SMA keren. Angkat tangan. Oke, berapa Mas? 9 liter. Oke. Sini Mas, tak kasih hadiah. Kasih ekoenzim. Ya. Ya, oke. Bentar, berarti memperhatikan. Kok omong-omongan dewe, yuk. Berapa tadi berarti ini nak isinya? Kita isi air berapa? Oke, jadi nanti semuanya diisi air dulu 9 liter. Kemudian kita akan isi dengan gula 10% dari jumlah air. Kalau airnya 9 liter, berarti 10%-nya berapa? Ayo. 9 on. Ya. Bugong, ini airnya liter, terus kok gulanya on? Gini, bahan-bahan padat itu kita kan nggak bisa pakai volume ya, BO atau bahan organik, kulit buah, buah akiran dan sebagainya, itu kita ada bahan padat, diukurnya pakai kilogram. Lah kok airnya kok boleh Bugong pakai liter? Karena berat jenis itu, berat jenis air berapa? Siapa tahu berat jenis air berapa? 1 ya. Berat jenis air itu adalah 1, sehingga 1 liter sama dengan 1 kilogram. Tetapi kalau molase ya, molase itu 1,2 sampai 1,3 kilo. Jadi 1 liter molase 1,2 sampai 1,3 kilogram kalau ditimbang. Nah, nanti molasenya tetap ditimbang, jumlahnya adalah 9 on. Ya, atau bukan 900 mili tapi 9 on. Ingat ya, diisi air berapa tadi? 9. Oke, diisi molase berapa? Diisi molase berapa? Ayo, wis ngantuk ada. Diisi berapa? Ayo. Airnya berapa? Diulang. Airnya diisi berapa? Oke, sepakat ya. Semua nanti diisi 9 liter. Molasenya diisi berapa? 9 on. Ya, tak ulang-ulang biar nanti nggak keliru buatnya. Oke.
kulit buah dan sayurnya 3 kali lipat dari jumlahnya gula. Berarti 9 kali 3. Ketemu berapa? 27 kilo ya. Jadi ini karena 9 on 27 on atau 2,7 kilogram. Sebaiknya terdiri dari minimal 5 macam. Jadi nanti boleh tuker-tukeran dengan temannya. Oke, sekarang air yang dipakai adalah air mentah. Ya, boleh air sumur, boleh PDAM. Kalau terlalu bau kaporit harus diendapkan dulu. Tapi kalau kita di Batu kan nggak terlalu ya. Terus gula yang dipakai itu adalah gula merah, boleh gula kelapa, boleh gula aren, boleh GMT atau gula merah tebu, boleh juga pakai molase. Hari ini kita pakai molase ya. Iya Bu, hari ini kita pakai molase ya. Oke, hari ini kita pakai molase. Molase atau biasa disebut apa? Gula tetes. Nah, terus kalau gula pasir boleh nggak Bugong? Nah, kalau tidak terpaksa tidak dianjurkan pakai gula pasir ya. Kenapa? Karena pengalaman kami kalau pakai gula pasir hasil ekoenzimnya kurang bagus ya. Untuk mencuci kurang bersih dan sebagainya. Tapi kalau daripada tidak membuat, ya boleh. Kalau misalnya di daerah itu tidak ada gula merah, tidak ada molase, boleh pakai gula pasir ya. Terus BO-nya apa? Hari ini adik-adik membawa apa saja? Sayuran sama buah-buahan ya. Sebaiknya kalau bisa 5 nanti tuker-tukeran sama temannya kalau kurang dari 5 ya. Jumlahnya berapa tadi diingat? 2,7 kilogram. Diingat ya, 2,7 kilogram. Nah, nanti begitu semua dimasukkan, sekarang kita bicara teknis, oke? Nanti ini airnya diisi 9 liter. Kalau ada alat atau gelas ukur, boleh diisi 7 liter dulu, yang 2 liter untuk mencairkan molasenya. Ingat ya, 7 liter boleh dimasukkan, yang 2 liter di luar untuk mencairkan molase. Kenapa dicairkan dulu di luar? Karena molase itu berat jenisnya lebih dari 1. Setiap dia dimasukkan ke dalam galon, pasti dia akan ada di dasar galon. Nah, kalau kita mau mencampur berarti butuh perjuangan luar biasa ya. Atau boleh nanti pakai teknik begini. Molase dimasukkan lebih dulu, sudah dikasih air ya. Tapi dihitung ya, dihitung. Jadi 2 liter misalnya dicampur molase dimasukkan lebih dulu, dikocok-kocok, baru sisanya airnya dimasukkan sampai kemudian air itu terjumlah 9 liter. Boleh pakai cara manapun, yang penting adik-adik merasa nyaman, tidak sulit. Setelah itu kulit buah dan sayur dipotong-potong ya, ditimbang dulu baru dipotong-potong, terus dimasukkan. Ingat ya, jumlahnya sebaiknya ada 5, lebih banyak lebih bagus. Kenapa? Karena kalau lebih banyak enzimnya semakin banyak, jadi semakin luas manfaatnya. Terus setelah campur semua, tutupnya, karena hari ini ya kita akan membuat dengan wadah yang dari lebar kemudian mengecil. Kalau langsung ditutup rapat, besok dibuka pasti meledak ya. Jadi ditutupnya hanya ditumpangkan saja. Kenapa? Supaya udara dari luar tidak bisa masuk, tapi gas yang ditimbulkan ini bisa keluar ya. Jadi gasnya bisa keluar sehingga tidak mengumpul di satu titik, bisa merobos keluar. Jadi tidak akan meledak. Berapa lama Bugong? 2 minggu ya, 2 minggu sejak pembuatan hari pertama. Nanti ditulis di sini ya, ekoenzim kelompok berapa, terus kapasitas wadah 15 liter, jumlah air 9 liter, jumlah gula 9 on, jumlah BO, nulisnya BO ya, bahan organik 2,7 kilogram. Jenis BO ditulis. Jadi kalian tulis, misalnya kulit jeruk, kulit pepaya, sawi, kobis, misalnya begitu ya. Jelas ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari cara pembuatan? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Nanti bisa menerangkan ke temannya? Bisa? Bisa. Karena kalian adalah
wakil-wakil yang sudah dipilih oleh sekolah. Jadi punya tanggung jawab lebih besar daripada murid-murid yang lain. Ya, jadi harus bisa menceritakan bagaimana cara membuat ekoenzim ke temennya, terutama nanti ke orang tuanya. Ya, oke. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan, hubung yang bertanya. Yang bisa menjawab saya kasih ekoenzim, boleh angkat tangan lebih cepat-cepatan ya. Siapa penemu ekoenzim? Angkat tangan cepat. Oke. Siapa Mas? Dr. Sugeng Pangfong. Pun Pangfong. Ya, dari oke, ya, sip, dapat ekoenzim. Yang itu tuh. Ya. Kita patut mengingat nama beliau karena ya, selamat ya. Karena nama berkat beliau kita semua bisa dapat manfaat yang luar biasa dari ekoenzim dan bisa ikut andil menjaga bumi kita ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Masih ada satu botol lagi. Cepet-cepetan ya. Sebutkan 7 manfaat ekoenzim. Angkat tangan. 7 manfaat ekoenzim untuk apa saja? Ya, oh. Oke, sini Mas, ke sini. Yang lain berdoa ya. Berdoa apa? Semoga jawabannya salah atau semoga jawabannya benar. Oke, ayo, nama? Nama Sidani Buliwan Galuh Bisoma dari kelas 10-1. Panggilannya? Sidan. Iya. Pemain sepak bola itu kah? Iya. Oh ya, oke. Terus sebutkan Mas 7 manfaat ekoenzim yang diingat. Bisa untuk sabun pel, sabun cuci. Terus setelah itu dapat membersihkan muka. Setelah itu bisa menghilangkan bau tidak sedap. Ya. Setelah itu bisa membuat keramas. Iya, mencuci rambut. Setelah itu juga bisa menyuburkan tanaman. Iya. Dan juga dapat membersihkan wajah. Iya. Ya. Oke. Tepuk tangan. Ya, luar biasa. Ya, ini bisa dipakai nanti untuk menjaga kesehatan di rumah ya. Boleh buat ibunya, mungkin ibunya linu-linu dan sebagainya bisa dipakai. Oke, sementara itu dulu dari buku. Kita akan segera praktek bersama, nanti terus istirahat sebentar, baru kita lanjutkan membuat sabun. Nah, di ekoenzim ini kalau untuk kelompoknya Bugong memang disarankan tidak untuk dijual, ya, tetapi ada produk turunannya yaitu sabun ekoenzim, contohnya seperti ini. Nanti kita akan membuat sabun